Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang laboratorium 2, distribusi frekuensi, histogram, poligon frekuensi, distribusi frekuensi relatif, dan Ogive. Yang beranggotkan pertama ada saya, Salsabila Kalista Nadif, yang bernamkan 2301012114027. Perkenalkan, saya Jaya Ardra Apta Prabasa dengan nomor NIM 230 101 211 40267. Muhammad Faris dengan NIM 230101 2114 0271. Saya Pio Okta Malino dengan nomor induk mahasiswa 230101 211 40253. Saya Rabil Farah Nabila dengan NIM 230101 2114 0229. Saya Tigis Manugraha, nomor induk mahasiswa 230101 2140 269. Saya Yudhistira Arya Bestari dengan NIM 230101 2114 0237. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang statistika. Statistik adalah rekapitulasi dari fakta yang bentuk angka-angka disusun dalam bentuk tabel dan diagram yang mendeskripsikan suatu permasalahan. Kesemuanya itu memerlukan pengetahuan tersendiri yang disebut statistika. Materi pada statistika ini mencakup tentang distribusi frekuensi dan grafik. Lalu ada tujuan. Tujuan dari praktikum laboratorium 2 diharapkan mahasiswa dapat memahami dan membuat distribusi frekuensi relatif, histogram, poligon frekuensi, dan Ogive. Selanjutnya, silakan Mbak Ragil Farah. Kemudian isian singkat. Yang pertama, distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas internal tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Distribusi frekuensi digambarkan melalui yang disebut tabel distribusi frekuensi menurut Dr. Sudaryono tahun 2021. Yang kedua, histogram. Histogram adalah tampilan dari tabulasi frekuensi yang digambarkan dengan grafis batangan sebagai manifestasi data binning. Tiap tampilan batang menunjukkan proporsi frekuensi pada masing-masing deret kategori yang berdampingan dengan interval yang tidak tumpang tindih, menurut Hendra Puwanto G. 2014. Yang ketiga, poligon frekuensi. Poligon frekuensi menggunakan segmen garis yang terhubung ke titik yang terletak tepat di atas nilai-nilai titik tengah kelas. Ketinggian dari titik-titik sesuai dengan frekuensi kelas. Dan segmen garis diperluas ke kanan dan kiri sehingga grafik dimulai dan berakhir pada sumbu horizontal. Menurut buku pengantar statistik ekonomi tahun 2021. Kepada Vicky, saya persilakan. Distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif menyatakan proporsi data yang berada pada suatu kelas interval. Distribusi frekuensi relatif pada suatu kelas didapatkan dengan cara membagi frekuensi dengan total data yang ada dari pengamatan atau observasi menurut dosen pendidikan.co.id 2018. Ogive merupakan suatu grafik dari garis yang menggambarkan frekuensi kumulatif. Seperti daftar distribusi frekuensi kumulatif, perhatikan bahwa batas-batas kelas dihubungkan oleh segmen garis yang dimulai dari batas bawah kelas pertama dan berakhir pada batas atas dari kelas terakhir, menurut buku pengantar statistik ekonomi 2021. Selanjutnya, saya serahkan. Contoh soal Bastari. Berikutnya ada contoh soal. Kelas pertama memiliki interval kelas 9-21 dan frekuensinya 3. Kelas kedua memiliki interval kelas 22-34
dan frekuensinya 4. Kelas ketiga memiliki interval kelas 35 sampai 47 dan frekuensinya 4. Kelas keempat memiliki interval kelas 48 sampai 60 dan frekuensinya 8. Kelas kelima memiliki interval kelas 61 sampai 73 dan frekuensinya 12. Kelas ke-6 memiliki interval kelas 74 sampai 86 dan frekuensinya 23. Interval kelas terakhir memiliki 87 sampai 99 dan frekuensinya 6. Total interval kelas memiliki frekuensi 60. Pertanyaannya, yang A, tepi atas kelas keempat, yang B, tepi bawah kelas ke-6, C, interval kelas kedua, D, titik tengah kelas ketiga, E, buatlah histogram dan poligon frekuensinya. Penyelesaian. Tepi atas kelas keempat memiliki rumus limit atas kelas keempat dikurangi 0,5. 60 dikurangi 0,5, jadi jawabannya 59,5. Selanjutnya saya persilakan Mas Jaya. Baik, contoh soal yang B adalah tepi bawah kelas ke-6 memiliki rumus limit bawah kelas ke-6 dikurangi 0,5. Limit bawah kelas ke-6-nya adalah 74 dikurangi 0,5. Hasilnya adalah 73,5. Contoh soal yang C adalah interval kelas kedua. Interval kelas kedua ya bisa dicari dengan rumus rentang dibagi jumlah kelas. Pertama-tama kita akan mencari rentangnya, yaitu 34 dikurangi 22. Hasilnya adalah 12. Lalu kita mencari jumlah kelas ideal dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. N sendiri adalah frekuensi dari interval kelas kedua. Hasilnya adalah 1 ditambah 3,322 dikali log 4 yang menghasilkan 3,00 yang dibulatkan menjadi 3. Lalu dimasukkan ke dalam rumus interval kelas, yakni I sama dengan rentang dibagi jumlah kelas. Yang hasilnya adalah 12 dibagi 3 sama dengan 4. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Muhammad Faris. Ya, selanjutnya ada soal keempat, yaitu mencari titik tengah kelas ketiga dengan rumus limit bawah ditambah limit atas dibagi 2. Untuk limit bawah sendiri itu 35 dan limit atas 47. Jadi 35 ditambah 47 dibagi 2 sama dengan 41. Lalu pada soal yang kelima, yaitu membuat histogram dan poligon frekuensi. Seperti yang tertera di layar, pada garis vertikal di sebelah kiri itu dari angka 0 sampai 25 menunjukkan frekuensi pada setiap kelasnya. Dan pada garis horizontal dari 8,5 sampai 98,5 menunjukkan titik tengah pada setiap kelasnya. Untuk membuat poligon frekuensi ini kita harus mencari titik tengah pada setiap frekuensi kelasnya. Untuk frekuensi kelas yang pertama yaitu 3, frekuensi kelas kedua yaitu 4, kelas ketiga 4, kelas keempat 8, kelas kelima 12, kelas keenam 23, dan kelas ketujuh 6. Jika kita sudah mendapatkan titik tengah pada setiap frekuensinya, kita harus menarik garis dari titik 0 ke titik frekuensi kelas pertama sampai ke kelas ke-7, seperti yang ada di gambar ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Piu. Baik, untuk yang terakhir kesimpulan. Dari praktikum laboratorium 2, kita dapat memahami dan menentukan distribusi frekuensi, histogram, poligon frekuensi, distribusi frekuensi relatif, dan ogive secara tepat dan benar. Cukup sekian kiranya yang dapat kami sampaikan. Bila ada
salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.